recording. Oh, recording. Oh iya iya. Itu semua berawal dari sanggar. Jadi kalau ada pembelajaran tentang industri film itu sebetulnya berangkatnya dari hal yang seperti ini. Skenario dibedah dalam seperti ini, uh, terus kemudian dibuka siapa yang akan kasih masukan, gitu kan. Tetapi si orang menyebutnya produser ya, kan di sini mungkin apa ya pelatihnya ya kan, pelatihnya itu dia tahu apa yang akan punya tujuan, punya aim, tujuannya apa ini, gitu kan. Tujuannya membuat sebuah film yang menyentuh hati penonton dan setiap menit harus menyentuh, setiap menit harus menyentuh. Jadi makanya pada saat ada masukan-masukan, ada pemikiran dari yang lain-lain atau segala macam, itu selalu di scanning mana yang sesuai dengan tujuannya. Nah, ada yang mau dibuat begini saja. Nah, begini sajanya itu disesuaikan dengan aim-nya. Sesuai dengan aim-nya apa enggak? Aim-nya kalau sesuai dengan aim-nya dimasukkan. Tapi kalau nggak sesuai dengan aim-nya didiskusikan lagi sampai kemudian sesuai dengan aim-nya. Nah, itu budaya sanggar seperti itu. Dulu dari mulai Usman Ismail, terus kemudian Usman Ismail itu juga anak teater itu. Terus muridnya Jadu Jaya Kusuma, terus kemudian Sumanjaya, semua itu berangkat dari apa namanya anak-anak sanggar yang ngumpul di sanggar seperti ini. Terus akhirnya kenapa menjadi sebuah industri? Ya karena ada perputaran modal. Gitu. Nah perputaran modal itu yang akhirnya membuat time schedule. Nah, time schedule yang kadang-kadang time schedule itu ada yang ketat, ada time schedule yang longgar. Karena berhubungan sama uang yang banyak, maka time schedule-nya menjadi time schedule yang ketat. Karena uang yang banyak itu harus cepat balik kan, intinya cuma itu. Uang banyak harus cepat balik. Jamaluddin Malik, oh jadi Maliknya. Ya Jamaluddin Malik itu, Jamaluddin Malik itu istilahnya orang orang kaya, orang Arab kaya, dia penyuka seni, ya kan, dia memiliki apa gedung-gedung sandiwara, kelompok-kelompok sandiwara dia dia punya, dan waktu itu yang namanya kelompok sandiwara itu punya panggungnya, jadi benar-benar sanggar kayak begini, terus ada panggungnya, mereka latihan di panggung, terus tidur di belakang panggung, dan panggung itu ketika sudah siap dibuka untuk umum, bayar tiket, bayar apa segala macam gitu. Nah itu yang apa namanya yang mendasari kerja sanggar yang mendasari industri film seperti itu. Jadi siapakah yang terus itu dampaknya kemana? Dampaknya ke pemain. Jadi pada saat memasukkan karakter ini, karakter itu, karakter apa segala macam, itu udah langsung kebayang nanti yang akan main siapa. Rata-rata mereka akan apa ya? Mereka akan memilih pemain-pemain yang satu circle sama mereka. Sanggar itu kan begitu kan. Jadi oh yang jadi misalnya Romeo Juliet gitu. Yang jadi Romeo-nya siapa? Nah, selalu yang jadi Romeo pasti orang-orang yang kita kenal, oh mainnya bagus apa segala macam, itu pada circle kita gitu. Makanya di MD itu selalu yang main tuh kalau selalu Fedi Nuril ya kan, terus ada siapa Reza Radian, terus sekarang ada Deva Mahendra ya kan. Kenapa? Ya karena Fedi Nuril awalnya dari Ayat Cinta, mereka produksi Ayat habis dari Ayat Cinta laku apa berhasil, bukan laku ya, berhasil ya kan, ditonton disukai oleh orang banyak. Kemudian Fedi Nuril main lagi di tempat yang lain, main lagi dengan judul yang lain, jadi terus begitu dengan bahasa, karena mereka punya apa namanya punya modal, maka kemudian muncul istilah kontrak apa namanya eksklusif, kontrak 2 tahun ya kan, kontrak 2 tahun 3 tahun, berapa judul apa segala macam gitu kan. Nah yang membedakan dengan sanggar, murni sanggar dan itu industri biasanya soal penyikapan, soal penyikapan kerja, penyikapan kerja para industriawan
itu tuh lebih kepada semua ditentukan pada uang gitu kan, money oriented gitu kan. Nah, sebenarnya semua money oriented ya. Itu tidak menutup itu bukan hal yang munafik. Semua money oriented. Tetapi eh, antara money oriented dengan sikap kemanusiaan terus kekeluargaan kadang-kadang itu lebih cenderung kita mengabaikan sikap kekeluargaan hanya demi untuk mengejar keuntungan. Nah, itu yang kemudian membuat gap, membuat orang berasumsi, wah, gue kerja di industri, ya duit aja deh, nah gitu. Padahal sebetulnya itu nggak ada kayak gitu. Sebenarnya benar-benar nggak ada kayak gitu. Karena apa ya? Karena kalau ada orang seperti itu nggak akan jalan. Situ-situ aja ya. Bukan, nggak akan jalan, nggak akan diterima. Tidak ada kerja, ya gue di sini cari duit. Itu bohong sama sekali. Itu bohong sama sekali. Karena si orang yang memiliki si pelatih tadi yang saya bilang ya, supervisor atau pelatih itu tuh dia akan melihat orang yang kerja dengan beneran atau kerja yang setengah-setengah gitu. Nah, biasanya orang gue di sini cuma cari duit itu adalah kerja orang yang kerja setengah-setengah dan nggak akan diterima. Dia nggak akan terima. Jadi tidak ada istilah kerja gue di sini cari duit, nggak ada. Tapi yang ada adalah kita di sini kayak samurai. Jadi kalau teman-teman semuanya kerja di film atau di aktor ini baca novel Musashi, itu pedoman bagi aktor. Musashi kalian siapa kok jadi lupa, usia saya sudah 50 tahun ini, jadi ya saya lupa. Takeshi Maekawa itu Musashi itu pedoman para aktor. Saya dulu di Sanggar diwajibkan baca itu. Kalian baca itu. Jadi aktor itu harus seperti samurai. Jadi dia tahu dia akan berhadapan sama siapa. Kalau dia berhadapan dan ada seorang samurai itu memiliki dua pedang, dua samurai, satu panjang, satu kecil, ya kan? Nah, kapan dia menggunakan pedang yang panjang dan kapan dia menggunakan pedang yang kecil. Terus kekuatannya sama, gitu. Kekuatannya beda, tetapi keduanya disikapi secara serius. Keduanya disikapi secara serius. Gitu. Jadi itu dijelaskan betul. Nah, mau itu menggunakan pedang, atau pedang panjang, maupun pedang yang kecil, latihannya sama. Betul. Latihannya sama. Gitu loh. Jadi tidak ada istilahnya, oh di sini gue cari duit. Mungkin bahasa gue di sini cari duit, itu gue di sini pakai pedang kecil. Itu. Tetapi kan beda penangkapannya. Gue di sini pakai pedang kecil ya, gitu. Sama gue di sini cuma cari duit, kan beda dong. Ya kan? Nah, bagi orang yang mendengar gue di sini cuma cari duit, bagi junior ya. Buat yang mendengar itu kayak apalagi orang itu sudah jadi supervisor gitu kan, itu akan memberikan impact yang buruk, impact yang negatif bagi juniornya, bagi muridnya. Oh berarti ada kerja yang nyari duit, ada kerja yang nggak nyari duit. Wah itu parah banget itu. Mindset ya. Itu akhirnya membentuk mindset. Ya. Tapi apa yang kita sikapi adalah samurai itu tadi. Jadi kadang kita misalnya nih, kenapa itu terjadi? Karena pada nonton bola ya enggak ya? Nonton bola ya. Itu terjadi sekali pada kualifikasi Piala Dunia ketika Jepang melawan Indonesia. Jepang melawan Indonesia, dia tahu yang dihadapin adalah pedang kecil, tapi keseriusannya dia yang diturunkan adalah tim nomor 1. Itu cara dia menghormati Indonesia.
Ya 7-1 dibanding 7-0. Tapi begitu cara menghormati. Jadi bukan kemudian lawan kita piye ini, ya udahlah kita kasih pemain. Bocah. Enggak. Ayo bocil pada maju. Iya. Ya, enggak. Enggak, dia tetap menunjukkan performanya luar biasa. Dia tahu bahwa yang akan disikat adalah yang lawannya adalah lemah banget gitu kan. Tapi dia tidak menurunkan performa sama sekali. Dia tetap prima, ngegolin dengan apa segala macam, dia tetap prima. Habis itu tidak merendahkan, habis itu langsung udah selesai pelukan apa segala macam. Udah. Gitu. Jadi itu tidak sesuai sebetulnya dengan ungkapan gue di sini cuma nyari duit, nggak ada. Kan dari pertandingan itu dunia tahu, anjir kita Jepang segini ya ternyata. Gitu kan? Iya. Gitu. Ya kan orang Indonesia, penonton Indonesia jadi tahu musuh kita emang jago banget, mau gimana. Jadi punya ukuran langsung gitu loh. Maksud saya itu, dia menerapkan prinsip samurai yang benar. Itu di pertandingan bola. Nah, kita bisa melihat prinsip-prinsip samurai itu benar-benar diterapkan di semua lini oleh orang Jepang, termasuk industrinya mereka gitu. Dia terapkan semuanya itu. Film lah apa semua diterapkan sama dia. Apalagi teknologi dia terapkan itu. Nah, di keaktoran tidak memilih mana ini pedang apapun, tetap mau pedang kecil maupun pedang panjang, tetap yang akan kita pakai kebutuhannya apa gitu. Dan tetap harus serius. Jadi tidak ada peran kecil, peran besar, yang ada aktor besar atau tidak ada aktor besar atau kecil. Kenapa pedang kecil? Apakah karena dia remeh-temeh? Bukan, karena mungkin jarak yang dia pakai untuk menyerang kita pendek, maka kita cukup menggunakan pedang kecil. Tapi ketika dia mengajak untuk pakai jarak yang panjang, dia menggunakan pedang yang panjang, ya aku menggunakan pedang yang panjang. Kalau aku menggunakan pedang yang kecil, itu benar-benar aku tidak menghargai musuhku. Gitu loh. Jadi aku tetap menggunakan pedang yang panjang. Jadi semua tetap terukur gitu ya. Tetap sesuai ininya. Kalau dia pakai pedang kecil, ya udah aku pakai pedang kecil. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan apa. Kalau tadi kamu bilang tidak menyebut ini industri, tapi apa jadinya kalau bukan industri? Sebenarnya sebuah kerja dunia kerja aja, dunia kerja kreatif. Dunia kerja kreatif yang ada sekarang ini itu basicnya adalah dunia kerja sanggar. Jadi teman-teman semuanya sebenarnya sama, tinggal kumparan yang ada di sini diperlebar. Kumparannya diperlebar itu dalam pengertian misalnya misalnya mengundang dari tim casting director dari MD ke sini, tim casting director dari Multivision ke sini untuk kemudian mengenalkan kalian. Terus ketika ada pertunjukan ya itu adalah tugas kerjanya para supervisor kita ini sebenarnya. Om William gitu kan, ketika kerja sama siapa, misalnya kerja sama Multi apa segala macam gitu kan, ada ngajak produsernya atau apa untuk nonton kalian, datang ke sanggar kalian apa segala macam. Sebenarnya itu. Tapi sejauh yang saya pelajari semuanya sebetulnya sesuai bagaimana kita memperluas kumparan kita. Putaran ini harus kita perlebar. Itu sih. Dan kita harus siap. Apapun keadaannya kita harus siap. Karena ketika ada kesempatan itu hanya punya dua pilihan, diambil atau dilupakan.
Hanya ada dua itu. Tidak ada diambil tapi atau dilupakan tapi, nggak ada. Diambil atau dilupakan. Kalau diambil berarti harus punya konsekuensi seperti ini. Kalau dilupakan berarti punya konsekuensi seperti ini. Saya melihat itu selalu seperti itu. Jadi saya membagi diri saya selalu pada, misalnya saya cari uang pasti, dua-duanya saya akan cari uang. Mana itu bagian yang saya suka, yang passionate buat saya, itu saya akan total di situ, maupun film yang memang bukan passion saya, tetapi itu menghasilkan dampak ekonomi yang besar, ya kan? Itu dua-duanya saya lakukan dengan sangat serius. Gitu. Kalau teman-teman semua ngelihat misalnya film saya Tuhan izinkan aku berdosa, ya kan? Terus kemudian habis itu keluar film Ipar Adalah Maut. Itu dua hal yang berbeda sekali. Ya kan? Dua hal yang berbeda sekali. Terus ini juga saya membuat film Bowo, ya kan? Sama Sutra Jawa, tiba-tiba saya membuat film Ratazan. Ya kan? Itu dua hal yang berbeda sekali. Dari secara karya itu dua hal yang berbeda sekali. Tetapi dua-duanya tidak ada saya bilang ini nyari duit, ini enggak nyari duit. Dua-duanya nyari duit semuanya. Dua-duanya akan tercatat menjadi sebuah karya, ya kan? Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya di penonton. Lihat feedbacknya penonton seperti apa. Karena semuanya punya seleranya masing-masing kan. Itu nggak bisa mengarahkan penonton selera penonton. Kamu harus nonton yang ini, nggak bisa. Sebagai pembuatnya ya. Sebagai pembuat nggak bisa. Jadi pada saat pada saat membuat Ipar dan Latazan, saya akan bertanya, ini akan dibawa kemana? Itu selalu begitu. Ini konsepnya seperti apa, akan dibawa kemana, penonton akan dapat apa, gitu. Itu sih, itu selalu saya tanya itu. Kalau pada saat, nah dia akan, kalau nggak nemu jawaban dari situ atau orang itu tidak bisa menjawab, misalnya supervisor saya, orang mengatakannya kan kebanyakan yang mengenalnya sebagai produser, ya kan? Produser tidak bisa menjawab itu, saya pasti akan kebingungan. Contoh film saya Benyamin, ya kan? Itu saya menerapkan sistem. Saya akan tahun itu akan punya dua karya. Karya saya adalah Bumi Manusia, yang kedua adalah Benyamin, ya kan? Cuma untuk bisa membuat Bumi Manusia, saya harus ngerjain Benyamin dulu, gitu loh. Jadi syaratnya begitu, ya kan? Nah, nggak ada masalah buat saya, ya kan? Karena itu selalu seperti itu. Dunia bergerak ke arah sana. Jadi pada saat saya membuat Benyamin, saya tanya, ini kayak apa? Musikal. Ya, jadi nggak clear gitu loh. Ke arah itunya nggak clear. Jadi dijawabnya itu terserah Mas Hanung, makanya Mas Hanung akan bikin seperti apa. Kalau terserah gua nggak tahu ini gua lagi masak apa gitu. Jadi itu nggak clear, sehingga saya bingung, terus kemudian produsernya juga bingung, ya kan? Jadi nggak match kan? Nggak gini, kalau nggak gini, terus nah itu satu proses yang buat saya itu ada dunia yang bukan challenging, itu adalah sebuah penderitaan yang amat sangat. Iya kan, derita itu kan sesuatu hal yang tidak kita mau, tapi kita harus mengerjakan. Mite Sisyphus, tahu kan mite Sisyphus? Sisyphus itu kenapa dia itu adalah potret derita itu kayak Sisyphus, ya kan? Memindahkan batu dari satu ke satu lagi. Sekali perpindahan nggak ada masalah. Ketika udah dipindahkan, terus balikin lagi.
terus habis dipindahkan balikin lagi ke sana, itu adalah sebuah penderitaan, ya kan? Kalau nggak punya uang itu nggak menderita, itu goblok aja. Tapi kalau apa namanya udah nggak punya uang, tapi kita mengerjakan segala sesuatu yang tidak kita suka dan itu terus menerus dilakukan, nah itu menderita. Masih mending terus menerus dikerjakan tapi punya uang, ya kan? Ada uangnya. Tapi yakin terus menerus dikerjakan ada uang, itu pasti habis buat menyembuhkan luka hati yang ada. Berbaca lagi tadi. Gitu kan? Money karma. Jadi mitos Sisyphus itu kenapa disebut mitos itu adalah wujud dari sebuah penderitaan seperti itu. Jadi penderitaan di dalam diri kita sekarang dalam orang yang seperti kita adalah kita tidak mendapatkan kejelasan ketika dari sebuah konsep kreatif. Ya. Gitu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Meraba. Ya sudah, kita raba saja. Gitu. Dan di situ pada akhirnya ya kita ikhlas saja karena susah. Karena aktor ya, kalau aktor kan susah. Kalau sutradara bisa terbantukan oleh editor. Nah, bisa kan kemakan ada editor kan? Iya. Editor itu bisa mengubah orang yang aktingnya goblok banget itu bisa jadi aktor. Sebaliknya, aktor yang bagus kayak Om William itu bagus banget aktor oleh editor goblok jadi mainnya jeleknya luar biasa. Gitu. Jadi aktor tuh di film itu kacau tuh. Aktor film nasibnya emang tergantung dari editor. Demi Allah tergantung sama editor. Udah bagus sama sutradara ya jadi begini. Kalau pas di lapangan, ya kan? Pas di lapangan sutradara kan udah action cut. Wah, bagus tepuk tangan, gitu kan? Bikin nangis, sudah pas di lapangan. Satu shot, ya kan? Tapi ketika itu shot itu diolah sama editor, itu di-cut itu. Waduh, gitu. Sutradara yang tidak bisa ngedit itu pasti akan mencederai aktor. Kalau kayak begitu posisi aktor jadinya di ya ikhlas, udah susah. Lanjut proyek berikutnya. Iya, makanya mereka menurut saya saran tujuannya di sini adalah pentas, bikin stage, nggak harus gede ya. Maksudnya pentas itu bisa dimanapun. Saya dulu di sanggar saya pentas tidak meminta orang untuk datang menonton saya datangin penonton. Gitu loh. Kita masih apa? Menyuruh orang untuk nonton dong di apa namanya? Tim ya kan? Enggak. Kita datangin, lu punya lapangan nggak di desa lu, di kampung lu, punya di kecamatan lu punya lapangan nggak? Ada pasti lah. Pentas saja di situ. Gitu kan sekarang juga ada Instagram live aja, ada 3 kamera live Instagram ya kan, lapangan pentas pakai obor, nggak punya lampu pakai obor gitu. Waktu itu saya pentas malam jahanam Motinggo Busir. Iya nah, murah karena rumahnya kan bedeng-bedeng gede gitu kan. Iya pakai gede dulu waktu tahun 95, 96 waktu itu kan cari bedeng gede itu kan gampang. Karena setiap kampung pasti ada gedek yang nganggur kan. Kalau sekarang seng ya, seng nganggur kan. Nah, itu pakailah buat set ya kan. Ini sangkar burung ya. Sangkar burung apa? Ya kan tinggal begitu. Mendatangi itu. Sangkar burung, saya mau mentas. Burung beo. Datangin. Beonya dicari. Sebenarnya kalau di Heha itu kita semi gitu ya, tapi selalu ada output pendokumentasian dan output proses syutingnya itu tetap ada. Jadi kalau untuk yang level up
intermediate-nya itu monolog monolog ala film, tapi cuma di perform di sini, orang datang nonton gitu. Boleh nonton, tapi tetap di syuting, sebab nanti buat mereka kalau butuh misalnya casting, kirim video, mereka udah punya bahan. Outputnya selalu kayak gitu. Jadi ada tipis-tipis pengalaman manggungnya gitu ya, tapi bukan yang ekstravagan yang harus dipertunjukkan. Iya, karena buat saya seperti karena situasi film itu untung-untungan ya, artinya kita akan melihat tergantung dari kualitas kita, tergantung dari orang lain, itu kan sangat apa ya, subjektif banget ya, karena itu makanya aktor-aktor sekelas Abimana, Reza, Nicholas Saputra kan milih kan mereka, dia milih produsernya siapa, sutradaranya siapa, itu pasti Nicholas Saputra apa segala macam gitu. Dia bisa milih begitu. Nah, terus bagaimana dengan yang bukan Nicholas gitu kan? Bagaimana dengan bukan Abimana dan Reza apa segala macam? Apakah kita bisa milih ya kan? Kalau yang dilakukan Reza itu pada saat itu ya dia main aja. Dia nggak peduli itu main apapun. Tapi yang jelas karakter buat gue menantang, menarik, ayo. Belum pernah nih gitu ya. Itu ini belum pernah nih. Gue mau deh gitu. Mau apa segala macam gitu. Jadi itu. Tapi waktu itu Reza memang dia punya sanggar, jadi segala idealisme dia keaktoran itu dia tumpahkan ke sanggar, karena dia tidak jarang sekali mendapatkan satu kesempatan untuk bermain dengan sutradara yang benar, produser yang benar gitu kan. Terus akhirnya kemudian kayak ngerasa mestinya gua nggak gini nih, harusnya ngeditnya, tapi kan dia nggak punya otoritas apa gitu loh. Sialan teman gua yang satunya ini mainnya jelek gua, tapi kenapa dia jadi bagus banget ya, gitu kan. Itu memang udah susah untuk dia. Nah, untuk melampiaskan kedongkolan apa segala macam, dia larinya ke sanggar dia akan acting, tapi sanggarnya itu pun juga harus ada wadah, maksudnya memang ada performance, memang tonton, karena kan gimana ya, aktor itu kan harus berhadapan dengan penonton, ya kan, mau nggak ada peduli dengan jumlahnya, yang penting ya kan kita perform dan ada penonton gitu kan. Itu sebetulnya itu ya kan. Kalau dibilang mungkin di filmnya dia ya kan, yang dia main yang dia tidak puas, itu mungkin penontonnya jauh lebih banyak daripada yang ada di sanggar, yakin saya gitu kan. Tapi kan nggak kelihatan gitu kan. Yang kelihatan adalah yang ada di sanggar. Nggak kedengeran tepuk tangannya juga. Kadang-kadang itu yang aktor butuhkan kan, sebuah apresiasi yang nyata seperti itu. Nyata dan langsung. Nyata sama langsung. Ya. Jadi kembali kepada ini ya, apa namanya, bagaimana ketika kita bekerja, pertama kali ada yang harus ditanya adalah ini mau dibawa kemana. Konsepnya tuh harus benar, clear, bukan benar, harus clear, jelas. Oh oke, ya kan begini. Nah kalau udah jelas, enak, kita akan melakukan apapun enak. Tapi kalau tidak jelas, wah meraba-raba itu malah petaka sekali, itu malah petaka. Jadi saya banyak sekali menghindari yang seperti itu sekarang. Apakah berarti kalau apa namanya aktor gitu ya, berarti ketika di tahap mana tuh, ketika dia kayaknya nggak jelas nih proyeknya, tapi gue coba aja deh, bablasin aja lah, nggak apa-apa, pengen tahu gitu. Kira-kira kalau untuk aktor? Kalau untuk aktor sih sebetulnya itu tadi, kalau ngelihat dari orang yang udah sekelas Abimana, Reza, segala macam, dia akan lihat sutradara. Dia akan lihat sutradaranya siapa. Sutradara siapa atau PH-nya siapa. Gitu. Ini PH ini nggak akan main-main ini. Gitu. Itu sih. Oh sutradara ini nggak main-main. Sutradara ini benar. Makanya kan banyak orang yang pengen banget sutradara sama Joko Anwar,
sutradara sama Riri Reza gitu kan, karena udah tahu, oh ini sutradara ini pasti akan memegang aktornya dengan baik. Paling tidak walaupun nggak 5 juta penonton, paling tidak ya pas nyebut enak gitu ya. Apa? Daripada kita harus ngulang dulu ya. Dulu itu salah satu pertimbanganku kalau menerima pekerjaan adalah ketika ditanya, lu kerja di mana sekarang? Nah itu aku nggak harus ngulang. Pas ditanya di apa global gitu, apaan tuh? Nah itu udah kayaknya nggak usah ya. Kayaknya resign aja langsung. Kalau orang nanya harus ngulang 2 kali 3 kali gitu. Berarti selain ikhlas, selain bisa memetakan ini proyeknya akan jelas atau enggak, atau kira-kira sebagai sutradara kamu melihatnya dari 2004 nih sampai sekarang, apa yang kamu rasakan hilang dari para aktor dan apa yang kamu rasakan oh iya bisa begini ya? Apa namanya yang harus disadari oleh aktor adalah bagaimana dia berakting itu seolah-olah tidak ada penontonnya. Tidak ada penonton, tidak ada kamera. Itu. Jadi ya kalau misalnya disuruh beradegan makan gitu, ya makan aja. Gitu. Itu dulu aja lah. Makan aja yang benar gitu. Itu sulit sekali. Gitu. Sulit sekali. Karena apa ya? Karena kan masuk ke sebuah layar lebar atau film lah ya, sampai di tangan sutradara itu tuh kan prosesnya kan lumayan jauh gitu. Pertama dari casting dulu kan. Nah casting itu si casting directornya itu tuh jauh lebih sutradara daripada sutradara itu sendiri. Ingat itu. Iya kan? Karena sutradara sangat percaya sekali dengan casting director. Apalagi sekarang banyak sutradara goblok juga banyak banget. Jadi semua tergantung dari casting director, semua tergantung dari produser, semua tergantung dari DOP yang bagus, semua tergantung dari editor. Terus kerja sutradara ngapain? Gitu kan? Itu banyak banget. Itu banyak banget. Kalau ditanya, ini saya harus acting bagaimana? Ya udah lu nangis aja. Anjing banget itu sutradara. Bangsat banget sutradara itu. Lu nangis aja di situ. Gue nangis di situ karena lu ditinggal sama pacar lu. Fuck. Dia tanpa memberikan penjelasan tentang why saya harus nangis. Ya kan? Padahal nangis kan macam-macam ya. Iya. Dan nangis yang pertanyaannya kenapa gue harus nangis? Gue ditinggal pacar gue gak akan nangis gitu. Gue ngeliat pacar gue cuma sama cowok yang lain juga gue gak akan nangis. Terus kenapa di sini gue harus nangis kan gitu toh? Kan saudara harus bisa menjelaskan, kamu kena nangis karena ini gitu. Nah, kira-kira kalau enaknya gimana ya kalau sebagai aktor tuh ketemu yang kayak gitu atau kita ya itu tadi yang disebut penderitaan itu kan di situ toh. Iya kan? Ya udah nangis. Oke, ya makanya gue sesuai dengan mau kita dulu deh. Ya kan sesuai dengan mau kita dulu. Ya nanti cut. Hanya dua kemungkinan. Saudara akan bilang bagus atau saudara akan bilang jelek banget. Nah, dua itu. Nah jadi mana sih nggak bisa nangis? Nah itu. Cuma ada dua itu. Katanya aktor. Ya kan? Iya. Seperti itu. Apa nggak bisa nangis? Nangis. Yang mungkin ya kalau misalnya dalam seperti itu, kita mengira-ira dulu deh. Oke. Menurut skenario kan ada skenario kan. Menurut skenario yang saya baca, dia menangis karena ditinggal pacarnya karena begini. Oke, ini menurut pemahaman saya. Nah, tapi benar-benar nangis ya nangis. Artinya nangis itu keluar air mata. Gitu loh. Tapi mau kamu nangisnya diem, teriak apa segala macam, tapi nggak keluar air mata, itu nggak nangis. Gitu loh. Nah, sutradara pintar, mau sutradara goblok, tetap akan melihat air mata itu. Seenggaknya keluarlah air mata. Dah. Itu adalah sebuah jaminan lu nangis. Jadi ketika wah jelek banget, gimana sih? Kan udah keluar air mata, kan nangis itu kan keluar air mata, men. Gitu loh.
bisa dibalik. Dan saudaranya pasti juga nggak akan mungkin jelek lu mainnya, nggak mungkin, karena lu udah keluar air mata, gitu loh. Ininya dulu ya, literalnya dulu. Literalnya ya. dulu. Berarti artinya si aktor ini juga harus punya semacam cara-cara atau teknik untuk menyikapi kejadian. Aktornya harus sudah menjadi samurai, harus sudah menjadi pendekar dulu. Artinya teknik dasarnya harus sudah paham. Nangis, sedih, menangis, keluar air mata. Ya kan? Terus harus komedi, ya bisa membuat lucu. Lebih gampang membuat nangis daripada membuat lucu. Ya betul. Wah, itu komedi. Makanya komedian-komedian itu tuh buat saya adalah seorang jenius. Karena itu tentang apa ya? Karena komedi itu bicara tentang konteks. Konteksnya enggak masuk, itu akan jadi tragedi. Jadi tragedi. Iya dong. Iya. Akan jadi tragedi lah. Berusaha untuk bikin lucu kan, tapi penonton nggak ketawa. Malah, maksudnya apa ya? Itu tragedi, men. Cringe orangnya. Anak sekarang orangnya cringe. Gitu kan. Ya. Susah. Atau pura-pura ketawa. Ya. Kalau Hanung sendiri apa yang kamu cari dalam itu aktor? Tadi aktor. Jadi dia akan berakting seolah-olah dia tidak ada kamera, seolah-olah nggak ada nonton, seolah-olah nggak terlihat. Dan saya selalu menggunakan satu casting director, yaitu Widi. Nah, kamu bisa ngajak Widi aja ke sini. Udah ya? Belum direspon. Oh ya. Emang kadang-kadang emang belagu begitu. Iya. Om Ilham sih yang otak. Om Ilham yang otak? Iya. Iya, nanti dari saya. Bali waktu itu, tapi terus belum ada kesempatan. Oh iya. Nolak belagu ya. Sibuk soalnya Mas. Iya sibuk. Kemudian filmmu. Casting apa namanya? Terus yang mana ya? Apa yang kau temukan? Iya. Aktor. Sebenarnya saya selalu menggunakan satu casting director karena casting director itu selalu saya brief untuk karena dia terbiasa sama saya, jadi dia tahu yang saya mau tuh kayak apa gitu kan. Dan saya bahkan bilang sama casting director saya, Widi, saya nggak mau ya pada saat lu mengcasting ya itu terus terjadi pantomime di situ, nggak mau gitu. Jadi kalau memang kalau memang adegannya minum kopi, ya sediakan gelas di situ. Gitu. Saya selalu, dan Widi selalu melakukan itu. Gitu. Nah, jadi instruksi sutradara itu diwakilkan sama casting director. Makanya saya mencari pemain-pemain yang pertama memang cocok dengan karakter yang ada di dalam film, ya kan? Ya contohnya sekarang saya mau bikin film Children of Heaven, gitu kan? Pemain anak kecilnya banyak banget yang bisa main, banyak banget, ya kan? Tapi karakter di dalam film Children of Heaven itu anak miskin, gitu kan? Yang casting bule semua, Indo semua, bapaknya bule, ya kan, ibunya Jawir banget gitu kan biasanya. Lahirlah anaknya mix gitu kan, gitu. Aduh, mampus gue gitu kan. Tapi mainnya bagus banget ya, mainnya bagus-bagus gitu kan. Nah, akhirnya terus kita karena ini daripada nanti yang terjadi terus di mereka ditemui mah kelihatan apaan sih ini kayak gitu kan. Ya kita memang benar-benar nyari yang memang benar-benar medok gitu kan. Gitu kan. Dan itu susah sekarang. Oh iya. Susah. Daerah maksudnya daerah Jogja gitu kan.
sebenarnya sama aja, kecuali memang ada request khusus bahwa yang kita cari, misalnya aku lagi bikin film biopik gitu kan. Nah itu pasti yang akan aku cari itu benar-benar muka-muka pribumi, medok begitu. Yang mana itu nggak bisa kita lewat casting. Kita datang ke topong-topong ketoprak, ya kan. Terus pemain-pemain lenong itu kita datangin. Yang mana mereka nggak pernah ikut casting sama sekali karena nggak pernah disentuh sama itu kan industri PH-PH kayak MD kayak itu kan. Gitu. Jadi di sini di film saya Children of Heaven ini saya bilang sama casting director saya gitu kan, kamu jangan buka casting ya, lu datang ke topong-topong ketoprak, udah, ya kan, datang ke situ kamu pilihin atau sanggar-sanggar SD SMP di Sleman sana itu, datengin, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, datengin, dia akan nemuin itu. Gitu. Jadi memang tergantung dari karakternya seperti apa yang ada di situ. Itu kalau peran utama ya. Tapi kalau peran teman, adik, apa segala macam, itu sebenarnya range-nya lebih luas. Itu. Kayak waktu itu Reza main di film saya itu, dia jadi bukan peran utama, peran utamanya kan si Revalina waktu itu kan cewek, utamanya Revalina sama pacarnya Revalina itu si Oka Antara. Kenapa yang dipilih Oka Antara? Karena Oka Antara main di Ayatnya Cinta box office. Jadi yang dijual Oka Antara sama Revalina. Reza Rahadian jadi supporting waktu itu. Dan kenapa dia dipilih menjadi supporting? Karena dia pendekar, mainnya bagus banget. Gitu kan. Jadi ketika kita berunding dengan produser, ya kan, kenapa harus pilih dia? Kan dia nggak bintang, gitu kan. Nggak ada yang dijual dari dia gitu kan, kita bisa bargaining. Yang dijual kan udah ada Oka Antara sama Revalina, ini mainnya bagus, jadi tetap kembali ke pemain yang bagus, kembali kepada itu yang bisa jadikan bargaining. Oh bukan perempuan berkalung sorban, itu pertama kali Reza main sama saya itu tadi. Oke, teman-teman, kalau ada yang udah mulai bertanya-tanya, ingin menanyakan sesuatu pada Mas Hanung, silakan. Kita ada waktu ya 15 menit dulu ya untuk tanya jawab. Silakan, siapa yang? Ya Pak. Itu udah ngejek dulu. Jadi dia udah ngejek. Halo Mas Hanung. Iya. Mau nanya Namanya memperkenalkan diri dulu ya. Namanya Nama aku Lisa. Bisa. Ya. Aku mau nanya. Misalkan kan challenge nih ya, Mas Hanung kan aku tahunya dari yang zaman catatan akhir sekolah ya. Dan dynamic industri perfilman ini kan udah berbeda lah dari yang dulu MD jadi MD Picture, terus ada MVP juga sekarang fokusnya kayak Gowo. Kemarin aku nggak kaget sih MVP berani itu ke ini ya filmnya kayak Gowo gitu. Apakah ada challenge tertentu? Kan memang PH-PH seperti yang tadi Mas Hanung juga bilang, ada pattern dan mereka udah punya ini leadnya misalkan MD gitu contohnya, mereka udah pasti mau banyak-banyak tuh sering Reza gitu ya, misalkan tahunya envisionnya Mas Hanung gitu ya, tapi saya peran utamanya nggak mau dia gitu, misalkan as a protagonisnya seperti apa. Nah challenge yang Mas Hanung hadapi untuk dengan produser bernegosiasinya di situ seberat apakah, misalkan tahunya sebenarnya ya akhirnya kan kayak kemarin akhirnya ada Deva gitu ya, itu emang buat aku sesuatu yang oke lah, gak Reza lagi gitu. Nah itu misalkan berhadapan dengan produser yang namanya udah arah-arahnya di situ, challenge-nya yang Mas Hanung hadapin apa? Iya, challenge saya kalau misalnya line up itu selalu harus yang memang mainnya bagus dan memang yang famous, itu udah pasti.
Itu line up ya, line up itu yang pertama, peran 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 utama itu selalu couple tuh, cowok cewek itu harus line up-nya itu harus memang famous sama yang mainnya bagus. Itu udah perjalanannya industri itu seperti itu, ya kan. Lain halnya misalnya ya ketika membuat film Children of Heaven, ya kan. Ketika film Children of Heaven karena ada limitasi di pemain-pemain anak-anak, maka strateginya berbeda, ya kan. Pemain anaknya bisa siapapun, tetapi bapak ya betul bagus, tapi bapak ibunya meskipun itu hanya jadi cameo, tapi itu adalah bintang gitu. Jadi yang sekitarnya yang harus dipilih gitu. Ya, anak kecil ini kan misalnya nanti akan bermain rivalnya siapa, gurunya siapa. Nah ini harus dikepung oleh pemain-pemain bintang. Kayak dulu Laskar Pelangi gitu ya. Nah kayak Laskar Pelangi kan dikepung oleh pemain-pemain, ada Cukmini, ada Ikra, Lukman Sardi, apa gitu kan, Matias Mucus gitu kan. Karena pemainnya kan anak-anak, udah pemain anak-anak, terus lokal pula kan gitu kan. Itu yang, dan juga keputusan yang sangat kreatif pada saat itu, ya kan, bahwa menggunakan pemain lokal yang native, cara ngomongnya native sekali gitu kan. Sementara yang digenjlet itu yang ditekan adalah pemain-pemain seniornya. Lu harus bisa bahasa Belitung, lu harus begini gitu, ya kan. Itu karena ada limitasi dari pemain. Di Hollywood pun juga seperti itu. Pemain anak-anak kan limitasinya kan sangat kuat kan ya. Atasannya kuat sekali. Tapi selama tidak ada pemain misalnya ya, selama misalnya tidak anak-anak, itu yang misalnya tokoh utama kita seorang tuna grahita, udah bicara. Iya, misalnya tuna bicara, ya kan? Saya maunya beneran nggak bisa ngomong, beneran pemain itu ada aktornya juga kan banyak gitu kan. Wah nggak bisa itu, gila. Tetap harus bintang. Karena nggak ada yang dijual. Apa yang dijual? Yang dijual kan yang lain bisa. Tapi, nah problemnya adalah secara main bagus. Misalnya secara, oke, kita pakai pemain yang asli, native, ya kan? Dia tunabicara, benar-benar tunabicara native. Tetapi secara acting, look, ya kan, itu tidak cocok, gitu loh. Nah formula itu yang ya agak susah. Soalnya gini ya, film Hollywood pun melakukan itu. Soalnya pemain, misalnya produksi kelas A gitu ya, kelas A misalnya kayak Paramount Pictures, terus Disney gitu kan, Universal gitu, dia menggunakan itu siapa namanya Sangpain tetepan untuk anak autis, orang tua yang autis, tetap Sangpain, tetap yang di IM Sam tuh yang dipaksa, padahal kan masih ada lah. Tapi itu dulu. Apa? Kalau sekarang mungkin akan jadi problem. Lebih woke sih sekarang. Nggak tahu aku. Sekarang akan jadi problem. Kenapa? Itu masih 2021 inklusif. Oh. Jadi harus cari yang memang kayak si film apa tuh yang menang Oscar itu kan aktornya ini. Oh yang itu ya itu. Tapi itu menjadi film niche. Itu akhirnya dikelompokkan menjadi film indie. Ya kalau udah film indie dia nggak masuk kantong klasifikasi A, B, C gitu. Dia adalah indie movie. Gitu. Nah kalau indie movie itu bisa menjadi meledak atau bisa ya cuma masuk track festival aja, bisa menjadi cult gitu. Ya kan. Meskipun tidak ada jaminan untuk film indie movie itu selalu nggak laku, nggak ada jaminan. Karena mereka kan tergantung, misalnya udah tahu tapi
tidak ada jaminan apakah box office atau tidak. Tetapi kalau udah masuk cult itu udah ada patokan harga. Ini segini ya. Karena ini adalah indie. Nah, udah ada patokan harganya. Jadi lu nggak bisa lebih dari itu. Karena film lu indie. Gitu. Tapi kalau lu mau masuk kategori A, itu kelas A itu adalah budgetnya itu gede banget. Di atas 500 juta dolar gitu loh. Tapi kalau indie itu selalu di bawah 1 juta dolar. Ya kalau sekarang kalau misalnya kelas industri kelas A itu masuknya di 10 M, tapi kalau indie udah di bawah 5 M. Oke, boleh pakai native, tapi budget lo di bawah 5 M ya. Bahkan bisa 2,5, 3 M gitu. Lo nggak bisa pakai budget di atas 5 M. Di Indonesia. Indonesia Oh, gitu. oke. Kalau di atas 5 M, lo mau ngomong-ngomong harus pakai Reza. Reza pakai Dian Sastro, pakai apa untuk menjadi orang yang punya kebutuhan khusus. Ya, Gitu. mereka harus di training, harus workshop. Iya, karena maksudnya A. Sebenarnya Miracle in Cell waktu itu aku pengen pemainnya memang ya udah itu aja. Disabilitas, mentality disabilitas kalian gitu. Tapi Tapi budgetnya ya produser nggak bisa ini karena film besar. Soalnya kalau ini film original kan, ya. belum ada IP-nya kan, Ya. hak ciptanya belum besar, brandnya belum besar nggak apa-apa. Tapi udah brandnya di Korea besar, wah terlalu beresiko. Hah? Turki juga besar juga. kan? Besar, terlalu beresiko. Gitu. Oke. Gitu. Iya Pak, aduh, Aswin sekali lagi. Penasaran sama Mas Bapak menyutradarai film Bumi Manusia. Nah itu tantangan terbesarnya apa Pak di situ dan dari seberapa besar akurasi sejarah dan sisi kebebasan artistik dan gimana itu menyimbangkannya gitu. Sebenarnya kalau memfilmkan novel, apalagi novel itu sudah jadi legend, terus sudah punya fans, fanatik, itu adalah ekspektasi. Sebenarnya cuma itu. Bagaimana dan itu tidak akan mungkin bisa terwujud. Jadi mau itu film Hollywood sekalipun nggak akan bisa. Maksudnya kalau udah punya film yang legend, novelnya udah legend gitu kan, tetap nggak bisa memenuhi ekspektasi penonton. Penonton Jadi, yang membaca tuh. penonton yang membaca nggak bisa. Even tuh kayak Harry Potter sekaligus kan, mau itu langsung J.K. Rowling saya yang casting lah, iya apa segala macam, tetap pecinta novel Harry Potter tetap aja ada yang protes ini apa segala macam. Apa sih enggak, kok gini sih nggak sesuai sama yang aku baca apa segala macam. Ya paling susah adalah itu. Ekspektasi penonton atas itu, iya kan? Itu di Hollywood ya, yang sudah apa namanya sejarah tentang industrinya sudah cukup mapan gitu kan. Yang bisa ngadain apa aja Iya, lah, gitu, sesuai dengan permintaan. Oke, kenapa saya bilang industri mapan? Industri mapan itu industri yang jadi cara kerja industri itu kayak kita masuk ke mall. Kayak kita masuk ke mall. Jadi misalnya saya mau ini lebaran nih ya. Lebaran atau akhir tahun ya. Gue mau ke masjid dengan baju baru bagus. Gue mau ke gereja dengan baju bagus karena gue mau Natalan. Kita masuk mall, udah tahu mau kemana. Ada Zara, ada Giordano, ada H&M, itulah industri. Jadi kamu nggak perlu merangkai-rangkai di kepala kamu tuh nggak perlu ngerangkai. Wah nanti aku pakai baju begini ya, ini ada nggak ya? Nggak, yang ada aja deh. Nggak ada. Itu adalah UMKM. Nah, disebut unit, ya kan? UMKM, unit menengah, unit usaha kecil, usaha menengah UMKM. Ya udah gitu lah. Ya kan? Tapi mall kan enggak. Jadi mau lebaran, gue mau pakai baju bagus, selesai. Ya kan? Apakah baju bagus itu? Ya nanti. Di mall apa? Industri itu seperti itu. Gue mau bikin ini sutradara ya. Misalnya produser, awal dari produser. Gue mau bikin film
dinosaurus, ya kan? Itu udah nggak perlu mikir gimana cara menghidupkan dinosaurus, udah, karena di situ ada orang yang bisa membuat robot, udah ada perusahaan yang membuat robot mekanik, ya kan? Ada perusahaan yang sudah bisa membuat latex, perusahaan latex. Dulu belum ada CGI, Jurassic Park ya, belum ada CGI. Jadi sudah ada perusahaan yang atau perusahaan dan asosiasi, bukan perusahaan, asosiasi bahkan. Jadi industri itu ditentukan oleh banyaknya asosiasi-asosiasi profesi selain asosiasi aktor, penulis, sutradara, selain asosiasi itu. Ada asosiasi animal coaching, bayangkan itu. Berarti sebanyak itu kan animal coach. Ya kan? Ada asosiasi animal coach. Ya kan? Yang khusus gitu kan. Ada asosiasi robotik. Ada asosiasi CGI, animator, gitu loh. Jadi itulah, jadi tidak perlu lagi untuk pakai sistem sanggar karena semua udah tersedia. Jadi makanya yang dibutuhkan oleh seorang filmmaker, aktor atau produser, ide yang luar biasa. Jadi semua berdasarkan ide yang besar. Gitu loh. Nah, akan sangat tragis sekali ketika sutradara-sutradara dari berbagai belahan dunia lulusan dari Hollywood. Sekolah di Hollywood, sekolah di Amerika, terus kemudian balik ke negaranya. Stres dia. Karena mereka diajarin dengan cara begitu. Lebih parah lagi, kalau ada sebuah institusi film di Indonesia mengadopsi kurikulum dari Hollywood. Itu iya banyak. Mereka diajarkan bagaimana caranya membuat sebuah film dengan standar industri seperti ini. Itu yang saya protes pada saat itu di IKJ adalah sistem yang ada sistem yang ada di kampus IKJ Fakultas Film harus menerapkan terutama manajemen produksi adalah manajemen produksi sanggar. Karena itu yang dibawa oleh pendiri IKJ. Pendiri IKJ waktu itu kan Jaduk Jayakusuma, termasuk Disuruh Jamaluddin Malik, Teguh Karya, mendirikan IKJ. Usmar Ismail, itu kan anak sanggar semua. Gitu. Manajemen produksinya, manajemen produksi Amerika yang ditaruh di situ. Ya udah, selesailah, bubar. Yang nggak ada yang survive, nggak ada yang bisa survive. Jatuhnya kalau nggak kiri banget bikin film festival, gitu kan? Jatuhnya kanan banget. Terus mereka membranding diri mereka, kan gue cuma cari duit di sini. Keren banget ya. Padahal enggak gitu. Karena kita tidak diajarkan sistem sanggar di dalam di dalam perkuliahan kita. Berarti kamu sanggar itu kayak itu di dapur. Apa? Kamu menerapkan itu? Iya, saya menerapkan itu di dapur. Di dapur film, saya keluar dari IKJ, maksudnya lulus dari IKJ, udah saya terapkan sistem sanggar. Tadinya minder saya. Ya udah. Kayak sanggar nih. Jadi setiap kali ada orang datang magang saya, kita belajar bareng ya. Karena itu nggak pede aja, kita belajar bareng aja ya. Gitu. Sistem sanggar aja gitu kan, segala macam udah gitu. Sekarang dipakai, diadopsi di mana-mana. Gitu. Ya, Ira. Sebelum ke pertanyaan ini, ada kekepoan. Andaikan kita hidup Mas Hanung ada naskahnya, siapa aktor yang paling cocok memerankannya? Wow. Biopik Hanung Bramantyo. Nah, ini bukan saya yang harus menjawab, karena Soekarno tidak akan pernah membuat film buat dirinya sendiri. Senarsis-narsisnya Soekarno,
Soekarno tidak akan pernah membuat film buat dirinya sendiri. Kira-kira yang mendekati. Harus tanya Widi. Enggak bisa, bukan saya yang harus menjawab. Harus tanya Bang Gali kali ya. Enggak bisa. Dua. Oke, skip. Terus apa kesalahan yang paling banyak dilakukan aktor pemula pada proses naskah dan syuting? Kesalahan aktor yang paling banyak adalah dia merasa dirinya aktor. Merasa diri aktor itu bukan sebuah kesombongan ya. Bukan itu maksudnya, wah gua aktor. Enggak, bukan gitu. Merasa diri aktor adalah ketika ada skenario dibaca terus kemudian gua harus acting ini. Nah, itu kesalahan pertama di situ. Gua harus acting. Gitu. Sehingga ketika gua harus acting, makanya ketika udah hafal ya dia acting. Dia akhirnya acting. Kayak makan gitu kan. Gitu. Lu ngapain sih? Sampai lu lagi ngapain ya lu? Gitu loh. Karena makan aja acting itu gimana sih? Kalian tahu lah. Jadi kesalahan pertama adalah lu adalah aktor. Lu harus sadar banget lu diri lu adalah aktor. Gitu. Padahal kemampuan seorang aktor itu adalah justru bagaimana dia menjadi orang biasa. Gitu. Menjadi manusia. Ya. Emang udah selesai? Belum dong? Udah selesai pertanyaannya. Iya. Belum selesai kan? Filmnya Mas Hanung kan kebanyakan apa ya? Kenceng sama sosial budaya. Nah, ide-ide itu memang ide kreatif itu datang apakah memang sudah dipersiapkan dari awal atau ketika beberapa proses terjadi? Dari awal. Kalau soal culture itu memang dari awal karena saya merasa bahwa film itu adalah potret atas sebuah kultur tertentu. Riset dulu. Iya, artinya ya bisa riset dulu, bisa kemudian kita dekatkan dengan kultur yang saya tahu, gitu. Misalnya kalau dilihat dari semua film saya itu selalu berbicara tentang kultur Jawa, satu, ya kan? Bahkan yang dulu-dulu pun juga seperti itu. Yang kedua itu pasti kultur kemiskinan, melarat ya, karena gue melarat ya. Maksudnya, gue ngekos di Kali Pasir, ya kan? Gue tiba-tiba bikin film catatan si gue, bahkan jelek banget bikin film catatan si gue, karena gue nggak tahu orang kaya nggak tahu gue. Karena gue orang kaya itu ternyata kalau dia masih menunjukkan gue pakai mobil Lamborghini, dia nggak kaya, dia miskin semiskin-miskinnya. Utang. Terlibat utang. Enggak, ya mungkin ya kita katakan utang kan soal yang dia pasti sembunyikan. Tapi ketika dia pakai mobil terus kemudian bergaya orang kaya, itu dia udah nggak kaya. Dan boy itu nggak gitu. Nah itu kan salah toh, ya kan? Gua pikir orang kaya itu begitu, kagak men. Jadi ketika orang kaya nonton film boy itu, ini anak kaya mana sih ini? Apa ini lah gitu ya. Gila orang kaya itu orang kaya itu benar-benar dia bahkan ya maksudnya dia menggunakan atribut yang tanpa dia perlu harus memvalidasi apapun gitu. Walaupun kaosnya harganya 2 juta kaos oblong itu 2 juta, 2,5 juta, ya kan? Ya dia pakai aja. Orang akan melihatnya itu kaos itu harganya 3 juta ya. Iya. Nggak ngomong, nggak jawab. Ada 100. Karena yang nanya itu pasti miskin. Gua nggak level ditanya kayak gitu. Dia nggak akan menjawab. Dia pasti ngalihin topik ke tempat lain pasti. Jadi kayak
level tingkatan orang itu tuh emang ada sih ya. Jadi piramida itu memang benar-benar nyata ketika saya bikin catatan sipol. Itu benar-benar saya. Jadi benar-benar orang kalau tidur di catatan sipol, orang-orang kaya tidur ya seperti kita tidur. Tapi beda elemen aja. Spraynya Beda elemen. Louis Vuitton, ya. Misalnya lu janjian ya, ya kan? Kredit sale. Habis ini lu kemana? Kita nongkrong di Kemang yuk. Enak tuh ngomongnya. Itu kalau bisa, kita nonton konser di Paris kapan ya? Itu biasa. Betul. Hah? Itu biasa. Lu ketemu di sana ya, di Munchen ya, yuk. Itu biasa, ngomong itu biasa, benar-benar biasa. Nah, ketika kita, oh my God, berarti kita yang miskin dong. Kita nggak bisa ke situ, gitu. Ngerti nggak? Gitu. Siapa yang oh ya, Zaki. Ya. Sama-sama. Aku penasaran sih Mas sama Miracle in Cell Number 7. Kan film itu kan adaptasi banyak banget di beberapa negara, Filipina, India, Ya. Turki. Aku penasaran sama creative decision. Kan for the most part emang filmnya truthful sama yang originalnya. Ya. Tapi bedanya sama yang adaptasi lain, kalau yang diadaptasi lain kan si anaknya pengen beli tas, atau kalau misalnya di Filipina dia pengen beli mainan pesawat, tapi masih mainan dan masih police commissioner si bapak yang anak matinya. Kenapa yang di Indonesia creative decision apa yang pas di Indonesia dibedain gitu, bukan mainan, bukan tas, dan bukan ketua polisi dia jadi pejabat. Konteks sosialnya. Ya aku penasaran. Saya nggak menemukan orang miskin membelikan tas buat anaknya. Saya nggak nemu. Bahkan di film catatan, di film ini apa namanya? Bukan Miracle. Children of Heaven, rebutan sepatu. Anak miskin itu nggak mungkin pakai sepatu. Apalagi ini tahun 1985. Iya. Pakai sepatu itu sebuah kemewahan. Ini rebutan sepatu. Gue bingung banget gimana ya caranya. Tapi ya sudah. Mungkin kalau di Iran pakai sepatu, yes, karena di sana 5 musim. Iya. Kalau di sini kan 2 musim. Lu nyeker aja hidup kok. Iya nggak sih? Nggak punya rumah aja hidup di sini. Ya, hidup di masjid, kolong jembatan, hidup. Karena 2 musim, nggak ada musim salju. Tapi kalau di Iran ada musim salju. Jadi pakai sepatu, orang miskin pakai sepatu. Orang miskin pakai sweater. Bagus-bagus lagi sweaternya. Ya kan? Jadi adaptasi itu harus disesuaikan sama culture yang ada di sini. Orang miskin, saya nggak ngelihat orang miskin, apalagi siapa namanya, mentality disorder ya. Susah banget sih ngomongnya soalnya. Saya mau ngomong idiot kan nggak boleh ya. Iya kan. Mentality disorder kan itu kan harus melihat orang mentality disorder di Indonesia. Kalau di Korea mentality disorder masih diajarin CPR. Cara, ya kan? Karena ada culture-nya. Di sini mana ada? Orang-orang damkar ada yang disability? Nggak ada dong. Dia kan tugasnya itu toh. Kerjanya di bapak itu kan. Makanya ketika ada anak yang kepleset, itu kan yang pertama kali dilakukan adalah PCR ya? CPR kan? Karena dia adalah itu. Nah saya gimana ini? Dia tahu CPR dari mana? Makanya saya kasih istrinya perawat. Dia tahu CPR dari mana? Dari istrinya yang perawat. Oh, jadi si CPR itu harus tetap ada. Iya, karena itu yang menjadi suspek. Dianggap memperkosa karena itu. Ya kan? Mencabuli si anak itu karena itu. Oh iya. Pas habis diangkat dari kolam itu ya. Kadang-kadang sutradara tidak mau peduli soal itu. Jadi dia kayak nyerah, dan rata-rata produser nggak peduli sama itu semua. Semua produser Indonesia yang maksudnya produser kelas A, biasanya
produser India itulah. Sorry banget saya harus ngomong ini. Kayak gampangin aja lah. Nggak mau. Saya adalah orang yang paling kenal dekat dengan produser India itu. Semua siapa? Keluarga Punjabi, keluarga Parwes, itu saya kenal dekat seperti sahabat. Dan memang dia selalu membutuhkan orang yang memang concern dengan itu. Ya kan? Makanya saya selalu bantuin. Harus begini Pak, harus begini, harus begini. Dan mereka mau terima. Gitu loh. Nah rata-rata produser kita, saudara-saudara kita punya mental tadi itu. Gue cari duit aja di sini. Gitu loh. Sehingga ya udah skenario ini ya karena gue cuma cari duit aja di sini ya udah gue ngerjain ini. Nanti enggak? Itu yang terjadi. Kalau saya enggak, saya tetap mau itu saya cari duit atau tidak cari duit, kan ini akan ditonton sama orang. Gitu loh. Mendingan lu gak usah ngambil kan gitu kan. Jadi itu ya kan. Jadi itu yang pertama kenapa saya mengganti. Makanya saya ganti dia ngantar sekolah terus ngasih makanan, bapaknya ngasih makanan. Karena simple, ngasih makanan lauk ini itu siapa yang ngajarin semuanya? Istrinya. Dulu kan begitu diajarin. Apa? Ya ketika cuma naruh istrinya perawat aja udah, penonton akan percaya. Oh, dia belajar CPR, CPR dari siapa? Istrinya, perawat, selesai. Gitu loh. Jadi konteks sosial itu yang kita dekatkan. Di situ. Itu dari saya itu. Ide seperti itu dari saya. Kalau Bapak jadi pejabat dan bukan kepala polisi. Enggak, itu kepala polisi ya, di situ ya. Di apa namanya? Di aslinya kan kepala polisi ya. Iya, gue nggak mau ditangkap polisi aja. Kepala polisi itu maksudnya kan berarti kan Kapolda dong, enggak Kapolda. Kalau ini dia kalau yang di filmnya Kapolda, dia kepala polisi kota itu kan, dia berarti Kapolda dong. Berarti Kapolda mana kan nggak bisa saya bikin film tanpa menunjukkan kota, ya kan? Kotanya aja tak hapus loh. Nggak ada kotanya. Ada kotanya ya? Lupa saya. Nggak ada kota. Jadi kalau polisi pakai seragam dan dia ngelakuin tindakan yang seperti itu, ngamuk lah itu polisi. Lo memberikan citra polisi jelek sekali apa bla 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 segala macam. Enak banget itu. Makanya saya ganti dengan ketua partai. Nah kalau ketua partai kan ada banyak partai. Gitu. Ya. Jadi nggak bisa di Hah? Iya. Iya. Lagi yang terakhir. Mas Hanung, aku Desi. Ya. Aku mau nanya kan Mas Hanung tadi bilang Mas Hanung banyak bilang dari hampir sosial budaya. Itu Mas Hanung berapa lama untuk riset sosial budaya itu benar-benar kayak oke ya ini yakin benar-benar karena kan satu film itu produksinya aja lama. Jadi berapa lama Mas Hanung untuk riset dan juga Mas Hanung juga cari penulisnya dulu atau kayak oke, aku mau bikin kayak ini aku cari apa iya itu rata-rata film yang saya produksi saya pernah membuat film dengan latar belakang Sumatera Selatan gitu kan, Gending Sriwijaya, terus ada Pengejar Angin gitu. Saya pertama kali mencari penulis dari Sumatera. Jadi nggak harus Sumatera Selatan, pengennya Sumatera Selatan, tapi nggak ada. Tapi saya nemu seorang penulis dari Sumatera, ya kan. Seenggaknya dia tahu root-nya seperti apa, pola pikirnya orang Sumatera tahu, gitu kan. Udah, ya kan. Setelah itu, karena dia bukan dari Sumatera Selatan, maka saya harus mencari orang yang benar-benar dari Sumatera Selatan, siapa untuk mendampingi saya. Ini benar nggak begini? Setidaknya secara bahasa benar nggak? Oke, nah kalau secara bahasanya sudah benar, sudah dapat itu supervisor dari orang Sumatera Selatan, saya akan mencari aktor-aktor, semua aktor sebisa mungkin dari Sumatera Selatan. Even though itu aktor yang ada di Jakarta, ya kan, saya akan cari aktor yang nggak medok seenggaknya.
Saya aktor dari Sumatera, mau itu Padang, Minang, Aceh, apa itu yang saya casting. Gitu. Jadi gitu. Tapi kalau itu dari waktu itu nyaris saya membuat film tentang Palu, ya kan, daerah Palu sebelum gempa Palu waktu itu saya juga sama melakukan hal yang sama. Jadi kita betul-betul riset. Waktu itu yang Pengejar Angin kita ngangkat film, ngangkat tema cerita tentang bajing loncat. Bajing loncat itu tahu kan bajing loncat? Nah, ya kan. Makanya temanya tentang pelari, ya kan, pelari apa namanya anak kecil lari maraton gitu kan, lari sprint gitu kan. Dia adalah dari keluarga bajing loncat yang biasa ngerampok terus kemudian dengan ngambil terus kemudian lari seperti bajing sampai loncat-loncat di pohon gitu. Dan itu memang benar ada begitunya, terus ada ilmunya, ada tirakatnya, apa segala macam gitu kan. Kita pelajari semua. Tapi yang paling susah dari sebuah film tentang culture adalah ininya apa pola pikirnya. Karena Sumatera sama Jawa pola pikirnya beda. Pola pikirnya beda. Sumatera itu lebih ke matrilineal, ya kan, Jawa patrilineal. Garis keturunan ada di laki. Kalau Sumatera garis keturunan ada di perempuan gitu kan. Jadi lebih feminis, ya kan. Jadi segala keputusan kalau saya sutradaranya lahir dan besar dari keluarga patrilineal pasti akan susah tuh untuk apa namanya untuk memahami konteks matrilineal pasti oh gitu ya udah susah. Makanya saya biasanya kalau kayak gitu astrada saya selalu orang dari Sumatera Selatan, dari tempat cerita itu ada. Jadi saya hanya melihat soal rasanya aja, dramanya ada di rasa, yaitu mau kalau drama itu mau orang Irian, mau orang Papua, mau orang Sumatera, kalau udah nangis sedih ya sama. Kayak gitu loh. Yang susah kalau ketawa, komedi. Itu jangankan antar pulau, antar region Jakarta Selatan sama Jakarta Utara dia beda. Bikin ketawanya anjing banget emang. Susah banget ya. Karena Jakarta Selatan kasih jok anak Jakarta Utara nggak masuk, guys. Gimana dong? Jauh, maaf. Apaan itu? Sorry ya. Gitu. Jadi harus masuk ke sana. Ya. Berarti risetnya berapa lama, Mas? Risetnya Sebenarnya kalau riset itu ini, kalau riset kita kan berdasarkan kebutuhan, karena gini ya, jadi kalau skenario itu selalu udah punya patokan. Skenario itu udah ada teorinya, X1, X2, X3. Di dalam X1 menuju ke X2 itu selalu ada yang namanya plot point 1, ya kan? Terus di X2, ya kan, itu tengah-tengahnya selalu ada midpoint. Nah, apa yang disebut plot point 1 adalah ketika tokoh utama kita yang tadinya hidup enak, punya status quo, yang tiba-tiba ada satu hal yang membuat dia harus memilih antara A atau B. Kalau gua A, maka gua akan punya konsekuensi yang begini, kalau B gua akan punya konsekuensi begini. Nah, itu plot point. Sehingga kemudian plot point itu ketika dia memilih A, ya udah akan jalan. Masuklah ke X2, ya kan? Nah, X2 kemudian udah berjuang nih, tiba-tiba stuck. Itulah midpoint. Ya kan? Kadang-kadang di midpoint itu muncul yang namanya subplot. Subplot itu adalah tiba-tiba ada tetangganya atau orang dari belahan dunia mana, ya kan, mengalami satu hal yang sama, ya kan. Setelah itu baru kemudian habis dari midpoint masuk ke X3-nya. Ini orang yang di subplot ini akan ketemu klub, ternyata mereka berdua yang memecahkan masalah. Udah, ini mau Padang, mau Jawa, mau Sunda sama. Begini. Perjalanannya. Iya, mau Amerika, mau Afrika, mau apa sama perjalanannya begini. Gitu loh. Nah, tinggal sekarang apa persoalan yang sangat membekas pada diri orang Padang. Nah, kita fokus ke riset itu. Kita cari problem apa ini yang buat anak-anak Gen Z Padang ini, Minang ini yang sangat kekinian banget, ini apa ini? Itu.
gitu. Makanya film agak lain, plot point-nya adalah keluar dari penjara, terus dia kemudian gue kepengen bantuin emak gue karena soal sertifikat, gitu kan? Buat orang saya yang lahir di Jogja itu relate banget, gitu. Nggak tahu orang Jakarta, apalagi Jakarta Selatan, nggak tahu ya. Asistennya yang mikir. Ya itu nggak tahu, tapi buat saya itu relate banget, ya kan? Mungkin kalau Jakarta Selatan relate-nya adalah sewa, ya kan? Sewa apartemen, sewa kos-kosan, yang mana biar gue ketika bawa cewek masih tetap keren, ya kan? Mungkin relate-nya kayak gitu. Jadi menjual dirinya untuk menjadi hantu di sebuah pasar malam mungkin nggak bikin ketawa orang Jakarta Selatan. Dan memang benar di Kemang Village nonton di itu nggak ada yang ketawa, anjing banget. Nggak ada yang ketawa. Saya mau ketawa kan tensin men, sendirian. Kacau. Gak ada yang ketawa. Pasti bukan Jackson. Tapi sore kemakan. Itu adalah joke-nya, problemnya anak Jakarta Selatan. Istri dari masa depan, ngehe banget. Masa sekarang aja gak ada ya istri. Itu dari masa depan. Itu problem Jakarta Selatan banget. Makanya di Kemang Village 3 studio sore kelas atas semua itu, Plaza Senayan City sore. Belum saya Ipar, nah itu Blok M, ya, Blok M di jantung gitu, ya kan. Rame, setelah itu rame baru Plaza Senayan rame, Pondok Indah, Plaza Indonesia baru rame gara-gara kelas pembantu-pembantu pada ngomongin semuanya. Ngomongin tentang Ipar apa? Wah, bosnya harus ikut, harus nonton. Iya. Kalau sore atasan dulu tuh yang geger atasan, baru pembantu-pembantunya ikut tuh. Bos gue ngomong gitu ya, penonton yuk. Saat nonton bingung apaan ini film. Bolak-balik pusing deh. Tapi kan udah nonton gue kan. Ya, pertanyaan terakhir. Cika. Kalau saya perkenalkan nama aku Cika. Ini sebenarnya pertanyaannya bukan apa sih, lebih ke aku tertarik karena aku melihat suatu provinsi gitu banyak nilai dan value dan moral yang bisa diangkat, tapi menurut aku itu bisa mempengaruhi kemajuan provinsi itu kalau dibuat film. Jadi aku penasaran sih kalau misalnya kita punya ide cerita atau kita punya gagasan yang besar sebenarnya, tapi kita bukan dari background film, terus kita mau mengidekan atau mengusulkan supaya jadi sebuah film, itu mendingan kemana dan ke siapa, maksudnya yang marketnya besar dan targetnya kira-kira langsung sesuai gitu. Sebenarnya mau seperti yang saya bilang tadi, jadi struktur tadi yang saya bilang, struktur X1, X2, X3 itu tidak menjadi privilege dari satu negara atau satu culture tertentu. Itu yang menciptakan memang orang Amerika, tetapi itu sangat bisa kompatibel di beberapa negara, bahkan beberapa kasus di kedaerahan culture tertentu itu sangat masuk. Makanya ketika kita nonton film animasi Raya, ya kan, itu kan Nusantara itu kan, kok keren ya, ya kan? Tapi kan gayanya kan udah Amerika banget, ya kan? Tapi ininya kan Nusantara, tenunnya, terus mukanya, sayangnya kenapa harus sipit ya, gitu kan? Emang Nusantara semuanya Cina ya, kan gitu kan? Ya kan, artinya kan, ya itu sudah ini apa namanya? Stereotype orang Amerika kalau melihat Asia itu adalah Cina, gitu. Sebagaimana orang kita kalau ngelihat Timor itu hitam, hitam, gitu. Itu stereotype, gitu. Jadi sebenarnya
kalau mau kemana sebaiknya apa namanya membuat kisah dulu, sinopsisnya dulu, premisnya dulu, ya kan? Terus kemudian premis aja dulu, premis sama sinopsis 1 halaman tentang daerah tersebut atau tentang cerita apa, tapi berlatar belakang daerah tersebut. Itu sih. Lalu misalnya kita punya kenalan teman di PH atau bisa produser atau sutradara, itu kita larinya kemana atau penulis? Kalau sudah ada premis yang jelas, misalnya kamu nggak bisa nulis premis, ya kamu ceritakan aja premis itu, kamu ceritakan ke penulis, ya. Dan penulis yang akan merangkai premis. Misalnya ada kasus di Makassar itu ada budaya orang kalau mau ngawinin itu harus diculik dulu, ya kan? Jadi si cewek itu harus diculik. Itu adalah wujud dari keseriusan si laki-laki itu, ya kan? Sehingga ketika diculik, terus kemudian dikejarkan sama orang tuanya kan, kejar apa terjadi clash gitu kan. Nah itu untuk membuktikan bahwa lu emang sayang sama anak gua. Kamu tinggal cerita itu aja ke penulisnya, di culture gue ada ini, menarik apa enggak? Gitu loh. Kalau menarik baru dia akan mikirin tentang premisnya. Nah premis itu sesimpel adalah seorang yang menginginkan sesuatu yang besar dalam hidupnya, tapi dia mendapatkan halangan yang jauh lebih besar. Itu premis itu kayak gitu. Nah, ternyata halangan yang besar itu muncul dari orang yang paling dekat. Itu premis. Itu seluruh dunia seperti itu. Superman, itu premisnya itu. Seorang yang ditakdirkan menjadi orang yang hebat seluruh dunia, kepingin menjadi manusia. Itu cita-citanya dia. Gue kepingin dianggap sebagai manusia. Itu aja kok susah ya. Gitu. Halangan terbesarnya dari siapa? Dari pacarnya, Lois Lane. Gitu. Lois Lane kan menentang semua bentuk pemikirannya dia yang membantu agar supaya tidak terjadi perang. Lu salah, anjing. Pacar gue sendiri yang ngomong, gue salah. Gue bantuin biar nggak terjadi perang. Iya, lu salah. Lu nggak melewati. Lu ngobrol sama presidennya nggak? Lu ngobrol sama menteri pertahanannya nggak? Ribet banget ya orang Amerika ya. Ya kan? Itu orang-orang ya orang SJW itu begitu. Ya kan? Social Warrior Justice. Nah, Lois Lane itu maksudnya adalah seorang SJW. Artinya dia mengkritisi Superman yang melakukan tindakan. Lu kalau melakukan tindakan seperti itu tanpa prosedur, lu sama aja sebagai radikal kanan. Yang dilakukan depan negara itu memang radikal kiri, tapi lu melakukan hal yang seperti itu, lu sama aja nggak ada bedanya sama presiden yang ada di situ. Itu adalah kacamata barat. Demokrasi. Nah, itu. Jadi siapa namanya si Superman pun memiliki premis dan itu yang akan dibawa pulang soalnya sama penonton. Itu yang membuat kayak Rotten Tomatoes itu ngasih rating 9, 8, 7, IMDb ngasih rating. Itu adalah premis. Gila premisnya gila ini. Nah, gitu. Bisa ya. Bisa punya pikiran kayak gitu. Jadi yang buat premis itu menghasilkan uang gitu. Ya, premis itu yang akan menghasilkan yang mahal. Dia akan menghasilkan investor itu dari premis. Premis itu mewakili dari penonton ketika keluar dari bioskop. Keluar dari bioskop, gimana filmnya? Ngomongin apa sih? Ngomongin, dan premis itu harus diucapkan dalam satu tarikan nafas dan itu menarik. Syaratnya itu. Sebab premis ada hijab kabul. Satu kali tarikan nafas. Terus kalau misalnya dia udah punya premisnya dan kuat gitu, dia lari ke penulis, lalu lari ke mana untuk meyakinkan bahwa prosesnya udah beri premis aja dulu, premis, habis premis. Nah, ketika premisnya menarik, baru kemudian sebentar. Oke, premisnya menarik. Sebenarnya
Terus gimana ceritanya gimana? Nah, kamu kasih basic story. Basic story itu kepanjangan dari premis. Ada X satunya, ada X 2-nya. X 3-nya disembunyiin. Gitu. Kalau itu menarik, terus endingnya gimana? Kontrak dulu, men. NDA dulu. Gitu. Nah, NDA baru diomongin. Lu udah mendengarnya ketika ada cerita yang sama kayak gini, yang gua gugat pertama kali adalah diri kamu. Iya. Jadi menceritakan itu pada orang yang kamu percaya. Gitu. Tapi kan itu kan budaya Amerika ya. Tapi kalau budaya kita kan pertemanan. Makanya kan budaya pertemanan kita kadang-kadang selalu disalahgunakan. Kayak tiba-tiba udah ceritain lu ke si dia, gue udah ceritain ke lu gitu kan, tahu-tahu terpisah 5 tahun. Udah ada filmnya. Anjing siapa lu? 5 tahun. Misalnya gitu kan. Gue sekolah dulu ya, gitu kan. Ya udah sekolah dulu, boleh udah jadi film. Saya sering mendengar seperti itu. Terus ditanya. Karena sangat tricky soal itu. Tapi ya itu adalah garis kehidupan. Maksudnya susah. Kalau maksudnya ngeklaim juga susah. Tapi kita udah daftarin ke Haki dulu. Makanya ada Haki kan, ada hak cipta. Pernah nggak ada pemerintahan yang setuju atau diajak kerjasama untuk jadi komersial? Ada departemen Kementerian Kebudayaan ini kan lagi ngebuka tentang penulisan skenario kan. Dana Indonesiana ada. Kamu submit ada ke situ, terus atau kalau tidak premismu apa segala macam kamu submit ke festival-festival kan di JAF ini sekarang. Jogja paling dekat, Jogja Film Festival itu ada namanya JAF Market. Submit aja di situ. JAF Market. Bahasa Inggris. Ya nanti diterjemah gampang lah pakai AI juga bisa. Jadi kamu kasih ke AI gampang udah bisa. Jadi bahasa Inggris yang bagus. Ngajar AI mah. Jadi untuk produksinya baru nanti tim PH-nya dan segala macam. Ya. Tapi sekarang kamu nggak perlu butuh penulis skenario soal itu saya ya. Kamu butuh penulis skenario. Kamu punya ide. Misalnya ya, saya kemarin tiba-tiba dapat tawaran, bukan tawaran, ditanya, Mas punya nggak cerita tentang kereta api? Saya bilang aja punya, gitu kan. Padahal nggak ada. Nggak ada. Padahal nggak ada. Gue butuh nih buat presentasi ke bos gua, siapa tahu bisa jadi film Mas. Paling mas banget kan kayak gitu kan, ya kan? Akhirnya udah jadi sama istri gua malah saya tanya aja sama ChatGPT. Gitu. Apakah ada cerita? Iya. Terus tolong saya membuat sebuah cerita kisah cinta berlatar belakang kereta, settingnya di kereta, kasih plot twist yang mengesankan buat saya. Di keluar itu cerita X1, X2, X3. Premisnya ada apa segala macam. Keluar semuanya, baru kemudian mau baca, ketika kurang seret tinggal tambahin sendiri. Udah, aku submit ke dia. Diterima langsung. Meeting besok sore saya. Gila. Itu mempermudah sekaligus membuat kita malas kadang-kadang. Tapi kalau itu hasil dari ChatGPT itu kemudian diserahkan mentah-mentah ke dia, saya yakin tetap nggak akan diterima. Harus ada visi kita yang masuk ke situ. Tetap harus kita otak-atik. Personalize. Itu hanya sampai sinopsis ya, X1, X2, X3, premis itu bisa. Tapi ketika udah sampai skenario nggak bisa. Karena personalize. Skenario, dialog ini apa nggak bisa. Tetap harus sekarang juga PH juga mereka masukin skenario sinopsisnya ke ChatGPT, terus dia ngasih tahu tuh ini ceritanya overall udah begini, bla bla bla, ratingnya sekian, jadi ada poin-poin ini yang harus diperbaiki, misalnya X1-nya harus begini, X2-nya harus begini. Jadi overall ini cerita bisa laku, penonton akan suka gitu.
Iya, emang. Iya. Jadi kayak oh oke. Jadi saran saya itu gunakan itu kalau misalnya kan ini baru halaman pertama apa lu premis sama itu kan sama sinopsis kan. Tapi Itu. banyak ya Mas Hanung, sorry, yang buat premis itu atau misalnya yang rata-rata premisnya bagus itu bukan dari orang tua. Cerita itu bisa dari mana aja, nggak harus dari orang film. Kenapa harus terpatok dengan orang film? Enggak, cerita bisa bebas dari mana aja. Orang film itu adalah orang yang membuat film, bukan dari sekolah film. Gitu. Nggak harus membuat cerita juga. Siapa? Ya, orang film nggak harus membuat cerita juga. Enggak, orang film harus membuat cerita. Oh ya. Harus membuat cerita, tapi cerita tidak harus semuanya dari orang film. Oke, kita break dulu. Ya. Break dulu 5 menit. Habis itu kita main syuting. Oh. Jadinya gimana mana? Main syuting-syutingan nanti ada satu adegan yang kita kondisikan yang disutradari oleh Oke. Pakai kamera. pakai kamera. Terus muncul di sini. Oke. 5 menit ya, breaknya 5 menit. Terima kasih Om Glenn.